Shalom. Saya Heni dari New York. Menyapa Anda, baik Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming ya. Saya melihat sekarang begitu online, begitu banyak yang menonton ya. Saya menyapa kalian semua yang ada di live streaming. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang memberkati hidup saya pribadi, yaitu Ibu Christina. Mari saya menyapa. Apa kabar Bu Christina? Shalom Bu Heni, kabar saya luar biasa baik. Amin, amin. Saya sangat diberkati dengan pelayanan Ibu dan saya sekarang belajar banyak sekali. Saya menang di dalam dan menang di luar sekarang, Bu, ya. Jadi saya juga mengundang Ibu untuk bisa menjadi berkat dan agar teman-teman semua yang menyimak acara ini, mereka juga diberkati sama seperti saya. Karena apa, Bu? Saya kan tinggal di New York dan saya ikut Zoom yang ada di Indonesia, dan saya belum pernah ketemu Zoom pembelajar pembentukan karakter ya selain di VMP. Jadi makanya kita akan berbicara ke depan apa pengalaman Ibu sehingga Ibu juga kenal VMP dan Ibu sekarang sudah menjadi pembicara dan memberkati begitu banyak orang ya Bu ya. Jadi saya pribadi sangat interesting dan biar teman-teman semua juga akan menyimak acara ini, mereka juga sangat diberkati. Sebelumnya Bapak Ibu, saya akan memimpin doa pembukaan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Sebentar di Zoom Sema Adonai akan ada pemaparan pengalaman hidup dan pengajaran dari Ibu Christina Ratnaningsih ya Bapak. Bapak, kami percaya urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini. Engkau telah memakai dia memenangkan banyak orang ya Bapak. Engkau memakai hidupnya untuk mengimpartasikan kebenaran-Mu di dalam kehidupan mereka. Dia sebagai motivator Tuhan, dia sebagai pengajar ya Bapak. Oh Tuhan, berkati hidupnya ya Bapak. Bahkan saat ini Tuhan, urapan-Mu double porsi Tuhan. Sehingga acara ini Bapak bisa Bapak membuka paradigma baru dan bisa mengajarkan bagi kami umat-Mu ya Bapak. Berkati hamba-Mu juga Tuhan yang memimpin acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, ada amin. Bu, nggak mau lama-lama lagi. Ayo Bu, silakan Bu, kita serahkan kepada Ibu. Terima kasih Bu Heni. Shalom, selamat malam waktu Indonesia, Bapak Ibu semua. Mungkin beraneka waktu ya, ada yang siang, ada yang sore ya. Dan saya bersyukur diundang, ini sebuah kehormatan ya, diundang di sini untuk berbagi kehidupan dengan saudara-saudara semua. Ya, perkenalkan saya Christina Ratnaningsih, nama Jawa Muka Ambon, memang saya Jawa Ambon. Ya, dan luar biasanya Tuhan berkenan dengan kasih anugerahnya ya, memberikan saya kesempatan untuk menjadi pengajar, khususnya dalam bidang keuangan, padahal saya background-nya pendidikan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat background, virtual background di belakang saya ini adalah mentoring ya. Kami memang ada baru tadi kelas mentoring keuangan ya, dan saya tidak bisa mendampingi mereka di breakout room, dan malam ini saya bergabung di sini untuk berbagi. Dan bukan cuma soal pengajaran, tapi kami memberitahukan ada apa ya, kalau dibilang pohon gratis kalau Zakius mau ketemu Yesus, ada pohon gratis namanya VMP, Victory Morning Prayer, dan itu sangat berdampak bagi semua peserta di mentoring keuangan yang notabene mereka banyak terlilit hutang, ya, ketakutan, merasa tidak ada jalan keluar. Nah, malam ini di waktu Indonesia ya, saya akan berbagi pengajaran, sedikit pengajaran, dan bagaimana kita bisa menghadapi masalah keuangan itu dengan cara yang benar ya, dengan kekuatan keteguhan. Saya langsung share screen saja Bu Heni ya. Iya, silakan Bu. Oke, baik. Ya, semoga sudah terlihat kan?
Iya, sudah kelihatan Ibu. Suara Ibu di mute, Bu. Oke, ya tadi sedikit gangguan. Ya, tema yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu kita semua adalah sedikit menjadi banyak. Apa sih itu sedikit menjadi banyak ya? Sebentar mungkin ada suara dogi kedengeran kah? Mengganggu kah? Ya, sedikit menjadi banyak itu di Alkitab memang banyak menceritakan hal ini ya. Banyak kisah yang meneguhkan hukum sedikit menjadi banyak. Ya ada janda di Sarfat ya di kitab 1 Raja-Raja 17. Lalu kemudian ada kisah janda dan hutang juga di 2 Raja-Raja 4 ya, dan kemudian ada kisah juga 5 roti 2 ikan ya di Yohanes 6. Ini kisah di Alkitab, sebagian kecil dari kisah di Alkitab yang meneguhkan hukum sedikit menjadi banyak. Sedikit berkat yang dimiliki saat itu, tetapi karena mereka taat, mereka mau melakukan bagian mereka, ada berkat Tuhan menjadi banyak. Nah, masalahnya hukum sedikit menjadi banyak ini bukan berlaku pada berkat saja, tapi juga pada masalah keuangan, ya. Hukum sedikit menjadi banyak ini bicara juga soal keuangan, Bapak Ibu. Banyak hutang itu dimulai dari sedikit hutang. Nah, saya harus sharingkan ini karena ini bagian dari pengalaman hidup saya ya. Ketika di titik terendah kehidupan saya jatuh dalam pilar keuangan di tahun 2019 yang lalu ya. Tetapi luar biasanya Tuhan buka jalan ya. Tadinya saya mau bunuh diri, mungkin Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube channel Victory Church Indonesia, di sana ada kesaksian saya, ya. Tetapi hutang yang banyak itu tidak serta-merta menjadi banyak. Pasti dimulai dari sedikit demi sedikit. Nah, itu sebuah kesalahan sebenarnya. Tapi kesalahan itu bisa kita hindari. Nah, malam ini, saat ini saya ingin berbagi sedikit menjadi banyak dalam pilar keuangan. Di dalam Alkitab, dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan mengenai hukum sedikit menjadi banyak ini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi ada orang yang dapat dipercaya, ada orang yang ingin cepat kaya. Sebenarnya kelihatannya kalau dari sisi struktur bahasa, kayaknya nggak ada hubungannya ya. Tetapi masalahnya dua-duanya ini terkait dengan masalah berkat. Yang satu dapat banyak berkat karena dia bisa dipercaya, tetapi yang satu seolah-olah dapat berkat, tetapi karena dia ingin cepat kaya. Padahal itu sebenarnya menjerat, bukan berkat. Nah, di 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10 juga dikatakan demikian. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mungkin sebagian orang berpikir begini, saya kan nggak ingin kaya, saya yang penting bisa mencukupi kebutuhan. Nah, keinginan kaya itu bukan bicara soal banyak perhiasan, hidup glamor, pakai barang-barang yang branded, tetapi ingin kaya itu biasanya dimulai dari ingin cepat dapat uangnya. Ya, ingin cepat kaya itu dimulai dari ingin cepat dapat uangnya. Apapun caranya, it's okay. Yang penting saya bisa cepat dapat uangnya. Biasanya dimulai dari mana keinginan ingin cepat dapat uangnya? Ketika kita bicara soal dream, apakah tidak boleh bermimpi kita? Ini bagian dari tujuan kita, tujuan keuangan kita. Kita perlu punya mimpi, kita perlu punya tujuan. Tapi masalahnya untuk mencapai tujuan itu kita nggak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya, seringkali ini yang jadi masalah. Dicampur baurkan ketika bicara soal impian, tapi kita nggak bisa mempersiapkan supaya bagaimana caranya mencapai impian dengan mulai dari memilah antara kebutuhan dan keinginan. Ya, banyak orang mencampur adukan. Wah, ini keinginan, ini kebutuhan, padahal itu sebenarnya keinginan. Makan itu kebutuhan, tapi kalau makan steak wagyu itu mungkin bicara keinginan, ya. Makan beef teriyaki bisa menjadi kebutuhan, bisa menjadi keinginan, ya. Kenapa orang tidak bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan? Ya tidak tahu, bisa juga tidak mau tahu,
Atau mungkin karena rasa berharga yang palsu, padahal tahu itu keinginan, itu bukan kebutuhan. Tapi karena dia ingin membangun penampilan, ingin membangun apa kata orang tentang saya, akhirnya dia tutup mata hatinya, dia anggap ini dia lakukan aja semua, pakai uangnya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Ya, kebutuhan itu bersifat objektif, tidak bisa ditunda. Itu menyangkut kelangsungan hidup dan lebih mengutamakan fungsi. Ya, anak sekolah itu sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Anak bersekolah itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan apa? Sifatnya subjektif, ya. Setiap orang bisa berbeda-beda. iPhone dengan handphone, ya. Ada orang yang merasa cukup dengan Android saja udah cukup. Tetapi ada orang yang, wah iPhone 13 nggak cukup, 14, 15 sekarang keluar terbaru mana, rasanya kok yang nggak bisa ya kalau nggak pakai yang terbaru. Nah itu sifatnya subjektif, ya kecuali kalau YouTuber, ya influencer, mungkin dia perlu device-device, handphone, media yang bisa mendukung aktivitasnya. Nah keinginan itu sifatnya subjektif, bisa ditunda, tidak mempengaruhi kelangsungan hidup, mengutamakan kepuasan, ya, mengutamakan, oh ya udah tercapai keinginan ya sudah, nanti berganti lagi keinginan yang lain. Ya, itu sifatnya subjektif, tiap orang bisa berbeda-beda. Saya dulu memulai impian saya karena kondisi ya, ketika rumah masih kecil, tipe 36, lalu kami suami istri sama-sama bekerja, lalu kemudian bertambah jumlah anggota keluarga, anak dari satu, kemudian dua, kemudian tiga, lalu kemudian tambah lagi dengan pembantu ya, asisten rumah tangga, mau tidak mau harus ada rumah yang lebih besar. Akhirnya kami berhutang. Hutang cicil beli lahan kafling sebelah, cicil kredit bank untuk renovasi rumah. Nah, berjalannya waktu, biaya hidup mulai bertambah, anak-anak makin besar, butuh biaya pendidikan, lalu kemudian kendaraan, ya nggak cukup motor, harus tambah lagi, kebutuhan makin bertambah. Ketika kebutuhan bertambah, tapi kita tidak mempersiapkan keuangan kita, ketika anak-anak masih kecil, kita nggak bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan, akhirnya masalahnya akan menjadi makin rumit, masalah keuangan. Apalagi dengan pola pikir begini, nggak apa-apalah sekali-sekali pinjam dari bank, kan saya lagi butuh. Semua orang juga punya utang kok, tenang aja gitu. Utang bikin gairah hidup bertambah. Waduh, ini prinsip dari mana ya? Tapi ternyata yang terjadi adalah seperti ini, saudara. Ketika saya ingin cepat dapat uang, ya, kami kompromikan dengan keluarga, lalu kita uh, sekolahkan SHM rumah kami yang tipe 36 tadinya untuk dapat kredit dari bank. Kita pinjaman beragunan, lalu ketika udah dilunasi, mulai lagi karena polanya bisa kok, bisa ditangani. Akhirnya mulai mengajukan kredit tanpa agunan. Ada yang menawarkan kartu kredit, padahal kami tidak memerlukan kartu kredit pada saat itu. Saya apply gitu ya, mengajukan kartu kredit. Lalu akhirnya ketika cicilan semuanya bergerak, bertambah, bunga makin bertambah, akhirnya saya melakukan namanya pinjaman online. Hari seperti ini, di zaman seperti sekarang ini di Indonesia, pinjaman online sedang marak. Ya, banyak orang yang sampai akhirnya stres, bunuh diri, ya. Terakhir itu viral kasus pinjol ada kami, ya. Ketika tidak ada lagi kemampuan untuk membayar, semua gagal bayar, kita dikejar debt collector dan saya termasuk di sana di 2019, saya udah nggak sanggup bayar gitu. Ya, sampai kena teror ya, karena 2 bulan berkenalan dengan pinjol, di 2 bulan itulah mulai betul-betul keterpurukan, gali lubang, tutup lubang, hanya untuk membayar pinjol, karena bunga pinjol itu luar biasa tinggi. Tapi karena waktu itu sudah kepepet, ya, sudah ingin dapat cepat, akhirnya tetap aja dilakukan seperti itu, ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ya, dan banyak orang ternyata juga melakukan cara pintas, gitu ya. Ada yang pakai judi online, ya, ada yang pakai jimat uang. Ini banyak sekali kalau di marketplace di marketplace yang ada di Indonesia ya, sampai ada jualan-jualan seperti ini, jimat uang untuk pengusaha-pengusaha supaya laris manis perusahaannya. Ada juga yang bolak-balik menawarkan investasi padahal bunganya
sangat tidak logis dan tidak legal. Akhirnya kena hutang karena investasi bodong. Ya, belum lama robot trading, lalu ada investasi lagi viral blast, ada lagi yang terakhir ini investasi bodong Memiles yang ini menjerat banyak anak-anak muda, orang muda ya, mahasiswa. Sampai seperti itu. Ya karena apa? Karena banyak orang yang pengen cari cara yang cepat. Nah, masalahnya adalah kalau sudah terjerat utang kayak saya 2019, ya, saya sudah berdoa tapi utang saya banyak sekali, saya takut. Masalahnya memang utang nggak bisa ditengking. Utang itu harus dihadapi dengan cara yang benar. Bagian kita adalah minta kekuatan Tuhan, tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan dan pelajari kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, nah malam ini saya mau berbagi tiga prinsip ya. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar mengalami yang namanya udah dari hidup minus akhirnya menjadi diberkati ya, menjadi tidak berkekurangan, kita tidak menjadi beban bagi orang lain, kita menang secara finansial ya. Nah, 3 hal ini yang saya mau bagikan. Yang pertama, hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Dari apa yang Tuhan berkati kepada murid-muridnya, khususnya Petrus ya, ketika Simon Petrus itu setelah gagal menangkap ikan, walaupun dia termasuk nelayan yang ahli, tetapi ketika Tuhan bilang, Petrus, Simon, kembali ke tempat di mana engkau tadi mengambil ikan, ya, silahkan ke sana dan kau akan mendapatkan banyak ikan di sana. Nah, Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mengekoi. Tadinya tidak mendapatkan apa-apa, tadinya merasa gagal, tapi karena mereka menuruti perintah Tuhan. Simon menuruti perintah Tuhan. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan, itu yang memerdekakan kita. Itulah sumber berkat sebenarnya dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Ya, hidup dari apa yang Tuhan katakan itu yang dialami oleh janda di Sarfat, janda dengan anaknya yang ketika harus diambil akan dijadikan budak oleh para krediturnya. Ini janda yang di dua raja-raja ini adalah istri seorang nabi ya, ketika suaminya meninggalkan hutang begitu banyak. Tapi karena mereka mau taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui nabi, ya, nabi yang diutus Tuhan, Nabi Elia, Nabi Elisa, mereka sendiri yang mengalami dari sedikit menjadi banyak. Ya, bahkan dari minus mereka jadi berkecukupan. 5 roti dan 2 ikan ketika dibandingkan dengan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan wanita ya, tapi ternyata bisa sisa 12 bakul. Kelihatannya tidak bisa masuk dalam logika kita, tapi kalau Tuhan sudah berkati, itu tidak ada yang mustahil ya. Jadi hidup dari apa yang Tuhan katakan itu memang menjadi bagian, menjadi jalan, menjadi cara bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 udah jelas mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan itu sebuah kesukaan atau rutinitas? Merenungkan firman Tuhan itu menjadi sebuah kesukaan atau masih rutinitas dan terpaksa? Ya, kalau masih di ranah seperti itu, kita belum bisa menikmati, ya. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam ranah suka dengan firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang ingin apa saja yang diperbuatnya berhasil, tapi tidak semua orang tahu cara yang benarnya. Nah, kebenaran firman Tuhan ini menjadi resep ya, menjadi cara, sebuah rahasia yang bisa kita lakukan ya. Tuhan sudah menyediakan berkatnya ketika kita menyukai perintah Tuhan. Ya, yang pertama hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, gimana caranya ketika kita
lihat, mengalami, menyadari bahwa ternyata lebih banyak hutang daripada pendapatan. Ya, yang kedua selesaikan hutang dengan cara yang benar. Ya, jangan sampai kita tidak setia dengan harta orang lain. Ketika kita berhutang, ada harta orang lain yang kita pakai. Karena itu, Mazmur 37 ayat 21 mengingatkan orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Ya, jangan sampai kita hidup di bawah kutuk orang fasik. Sudah minjam, sudah berutang, tapi kabur, nggak mau kembaliin. Yang ngemplang istilahnya kalau kami di Indonesia ya. Jangan sampai seperti itu, kita bawa-bawa kutuk orang fasik. Nah, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Kita mau hidup sebagai orang benar atau orang fasik. Karena kita sudah ditebus Kristus, kita sudah dibayar dengan harga yang mahal, kita sudah dibenarkan, roh pribadi kita sudah sempurna. Ayo, sekarang kita ambil keputusan. Ya, kalau saya ada hutang, saya mau selesaikan dengan cara yang benar. Cuma masalahnya, hutang saya udah kebanyakan. Sudah lebih besar daripada income. Nah, ada caranya. Ya, kami di mentoring keuangan selama 6 bulan kurang lebih, kelas-kelas Zoominar kami dan juga di dalam grup WA, ada latihan-latihan harus mereka kerjakan, ada yang dikirim di email, ada yang dikirim di grup WA, mereka harus lakukan. Ya, supaya apa? Supaya bisa dapat pembimbingan bagaimana menyelesaikan hutang gitu ya. Nah, hutang itu seperti Goliat. Goliat hutangnya harus dikecilkan dulu. Caranya gimana? Memang ada cara detailnya, mungkin saya tidak bisa sampaikan di sini ya, tetapi secara umum saya beritahu saudara ya, catat dulu detail hutangnya ya, karena hutang dengan bunga besar kita harus selesaikan. Hutang dengan aset jangan sampai diabaikan supaya aset kita tidak disita atau dilelang ya. Caranya cek slik OJK. Baki debit kita, sisa utang kita berapa? Kalau di Indonesia namanya slik OJK ya. Kalau di luar negeri saya kurang tahu ya. Mungkin Bu Heni nanti bisa bantu melengkapi ya. Kalau di Indonesia namanya slik OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, ini seperti BI checking kalau di Indonesia. Nah, kalau sudah catat detail keuangannya, lalu kita nego keringanan. Ya, kalau kita mau bayar, tapi kemampuan bayar kita minim, jangan bayar apapun dulu sampai ada persetujuan nego. Ya, namanya bargaining, ya kita bernegosiasi di sana. Nah, ini jalannya panjang, Saudara. Sampai akhirnya disetujui, baru bayarkan ke kreditur yang kasih keringanan. Ini cara untuk yang pinjaman tidak beragunan. Kalau pinjaman yang ada agunannya, memang harus kita yang proaktif ke bank, minta restrukturisasi. Ya, jangan sampai kita menunggak, membiarkan, lalu akhirnya aset kita disita. Ya, memang ini 9 langkah mengatasi hutang ini yang kami ajarkan di mentoring keuangan. Ya. Nah, untuk melewati masa-masa di mana dari nego keringanan sampai ke pembayaran, wah ini menghadapi debt collector karena mereka tugasnya memang menagih, mengecek keadaan kita yang sebenarnya. Ya, lalu kemudian sambil bekerja kita kalau penghasilan udah tiarap, udah nggak bisa menutupi biaya hidup yang memang sudah sangat minim, ya kita mesti lakukan banyak hal. Nah, untuk mengatasinya memang perlu ada support system. Support sistemnya apa? Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan. Dan ini luar biasa. 1 tahun terakhir ini ketika support system ini benar-benar dilakukan oleh para peserta mentoring keuangan, para peserta mentoring keluarga, wow, mereka bertumbuh. Mereka tidak lagi hidup baperan, bawa perasaan. Mereka tidak lagi hidup putus asa. Yang keinginannya mau bunuh diri seperti saya dulu, mereka udah nggak lagi. Ya, nanti saya jelaskan. Nah, langkah ketiga tadi sudah ya, hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Kedua, hadapi hutang dengan cara yang benar. Yang ketiga, tentu saja ketika Tuhan percayakan kita untuk bekerja, mendapat income, ayo kelola uang dengan cara yang benar. Dulu saya kelola uang sih, tetapi tidak dengan cara yang benar, artinya tidak ada budgeting dan saya konsisten komitmen dengan budgetingnya itu. Lalu saya tidak melakukan pencatatan dengan benar untuk mengecek kebocorannya di mana. Ya, lalu menabung saya nggak konsisten dengan tujuan. Ketika saudara datang, waduh kita belikan apa, ajak jalan-jalan, uang dihamburkan yang padahal sudah ada pos-posnya. Ya, tidak konsisten ya. Amsal 13 ayat 11 dikatakan demikian, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi
kaya, ya. Ini yang menjadi apa? Rahasia kita bersama, ya. Kalau firman Tuhan mengatakan mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya, ya memang betul demikian, ya. Kenapa? Itu bagian dari kita untuk menghargai berkat yang Tuhan sudah berikan, dan ini bagian yang memang harus kita lakukan. Karena apa? Kebanyakan orang berpikirnya pada impiannya, pada keinginannya, pada wants-nya, pada keinginannya. Wah, pengen jalan-jalan, ya liburan, ke Holy Land, kemana? Holy Land sekarang lagi serem juga ya, ke perang Israel dengan Hamas ya, hati-hati. Nah, ada yang pengen beli villa untuk aset, mau keliling dunia, mau sekolah lagi, bahkan membayangkan satu saat kita filantropi, hidup dalam kemakmuran, uang nggak masalah, uang ngalir dengan sendirinya. Saudara, ketika berpikir seperti ini, impian ini nggak salah. Boleh, boleh asal dibangun dulu dasarnya, fondasinya. Ada 3 fondasi yang utama yang orang seringkali lalai, termasuk saya. Saya tidak kuat di salah satu fondasi. Suami saya di 2010 memang pernah kena stroke pendarahan. Itu kalau lihat dari catatan rumah sakit, biayanya itu sekitar hampir 200 juta pada saat 2010. Tapi bersyukur suami saya ada asuransi. Jadi saya tidak kebobolan di sini di asuransi. Masih ada safety. Nah, tapi masalahnya tidak ada kotak P3K dana darurat. Jadi ketika saudara datang, ada kebutuhan mendadak, adik-adik mau disekolahkan, tinggal di rumah, ya biaya hidup makin bertambah, tidak ada lagi dana darurat. Padahal dana darurat ini harusnya disiapkan 3 sampai 6 kali biaya hidup kita per bulan. Nah, biaya hidup udah diatur, tetapi kotak P3K pertolongan pertama pada keuangan tidak disiapkan. Nah, ini bisa bocor di sini. Sulit membangun impian di atas kalau fondasi tidak stabil. Ya, orang mengagumi bangunan yang di atas tanah kan, tapi nggak mungkin orang bisa tahu fondasinya itu seberapa bagusnya, ya. Tapi makin bagus, makin keker, makin tinggi bangunan di atas tanah itu berdiri, itu pasti fondasinya makin kuat. Demikian juga keuangan kita. Makanya perlu ada dibangun ini. Makanya perlu ditabung. Ya kumpulkan sedikit demi sedikit, diatur. Uang yang ada diatur untuk biaya hidup. Biaya hidup nggak boleh dari hutang, harus dari income. Nggak boleh dari utang. Dari gesek kartu kredit, gesek tunai. No. Ya, gesek kartu kredit itu saya nggak anti. Kartu kredit itu alat bayar, bukan alat berutang. Itu untuk cashless. Ya, kalau tidak bawa uang tunai, mengurangi pembawaan uang, bawa uang tunai, pakai kartu kredit silakan. Tapi bayar sebelum jatuh tempo, jangan jadi alat berhutang. Untuk memenuhi kebutuhan dasar nggak boleh dari hutang, harus dari income. Lalu kotak P3K, tabung, sisihkan dari income kita. Ya, jadi cara menghitungnya kalau banyak hutang bagaimana? Ya, seperti ini. Ya, ini yang saya praktekkan waktu saya diajar oleh mentor saya. Ya, saya dan suami diajar sama mentor saya. Ya, Pak Juhono waktu itu. Ya, kami atur income 10% giving, 20% saving, 30% untuk loan payment. Kalau belum ada jawaban persetujuan, ini simpan dulu peluru dana. Nanti kreditur mana yang udah kasih keringanan bayar pokok atau keringanan cara membayarnya dengan cicilan tanpa bunga, nah baru ambil dari ini, dari loan payment tabungannya. Lalu 40% ya biaya hidup. Kalau tidak ada hutang, pakailah 30% dan 40% ini untuk biaya hidup. 10 dan 20% ini benar-benar harus sisihkan, jangan sisakan. Ya, 10% ini udah prinsip di kitab Maleakhi, ya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini cara kita merespon, ya merespon berkat Tuhan, merespon apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, ya. Lalu 20% ini pakai prinsip yang Tuhan ingatkan Yusuf. Waktu di masa kelimpahan, Tuhan ingatkan Yusuf 1/5, 1/5 dari hasil panen gandummu harus disimpan dalam lumbung untuk menghadapi masa 7 tahun kelaparan. Ya, 1/5 berarti 20%. Ini disimpan. Ya, selebihnya silahkan digunakan. Nanti kalau dana darurat 3-6 bulan udah tercukupi, bagus, nabung lagi tetap. Tapi buat investasi. Kalau kita mau mempercepat impian kita, ya jangan
pakai tabungannya, disimpan uangnya di tabungan. Kalau saya istilahnya celengan ayam ya. Kalau di Indonesia itu kan ada dari tembikar, tanah liat dibikin ayam-ayaman. Jangan nabung situ, nggak dapat apa-apa. Uang kita malah nilainya bisa menurun karena inflasi. Ya, jadi taruh di investasi kalau sudah mencukupi dana daruratnya. Karena investasi itulah yang bisa mengalahkan inflasi. Inflasi 8% loh, kurang lebihnya. Kalau di Indonesia ya, investasi 12%. Ya, jadi kalau simpan dana darurat, kalau sudah selesai dana daruratnya, jangan sampai stop menabung. Sisihkan untuk investasi. Nah, mengelola keuangan juga ada. Kami menamakannya anggaran rumah Kristus. Ya, ini singkatan nih. Rumah, utilitas, makanan, food ya, anak, hiburan, entertain, kesehatan, rupa-rupa, investasi, sandang, transportasi, utang, sosial. Ini termasuk di dalamnya ini perpuluhan silakan. Jadi totalnya kalau dijumlah ini 100% income karena ada sisihan ini investasi bisa ya aset. Ini masuk tabungan di sini juga. Ya, jadi kita mesti buat pos-pos anggarannya dan komitmen di sana. Berapa besarnya? Ya, setiap bulan kita atur. Penghasilan yang tidak tetap bagaimana? Bisa kok. Hitung aja rata-rata 3 sampai 5 bulan. Kita dapat income berapa dari ketidaktetapan itu. Rata-rata itu yang menjadi dasar untuk kita menganggarkan kebutuhan kita sehari-hari. Ini biaya hidup, ya. Nah, prinsip ini kita lakukan untuk mempraktekkan apa yang dikatakan di Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan ya, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Siapa itu orang yang tergesa-gesa? Bukan karena buru-buru naik bus ya, atau naik kereta, tetapi orang yang tergesa-gesa itu yang menggampangkan, udahlah, nggak apa-apalah, flow like water ya, padahal air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jangan sampai kita pakai prinsip begitu, jangan tergesa-gesa, duduk tenang, nyusun anggaran, budgeting kalau pasangan suami istri, ayo sama-sama, terbuka soal income yang ada, pengeluarannya diatur, siapa yang pintar mencatat, yang disiplin mencatat, catat bagiannya, bagiannya adalah mencatat keuangan keluarga, lalu kemudian report sama-sama, kasih pasangannya laporannya, ya supaya terbuka, terang benderang. Inilah rancangan orang rajin. Pasti akan mengalami kelimpahan. Kalau firman Tuhan itu berkata mengalami kelimpahan, itu ya dan amin. Ya, mengalami kita berkat yang berkelimpahan itu pasti terjadi. Nah, dalam melakukan proses 3 ini, ya, kami biasanya ada tetap dalam support system supaya bisa menjaga komitmen dan konsistensi. Ya, ada mentoring, memang kami lakukan terus. Saat ini sedang berjalan, angkatan 9, pesertanya sekitar 129 orang. Ya, kalau di total dari angkatan pertama tuh sekitar 800-an orang, ya, 834 orang. Ini juga termasuk ada yang mentoring keluarga. Nah, kami juga ada ini satu hal yang memang benar-benar sangat memberkati dan kami sendiri surprise ya. Begitu luar biasanya ketika mereka yang berkesusahan dalam hal keuangan, dalam keluarga, mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh dan menemukan Tuhan. Wah, itu luar biasa dampaknya. Ya, saya coba akan sharekan ya, salah satu kesaksian dari peserta yang mengikuti Victory Morning Prayer, dan peserta ini memang punya hutangnya ratusan juta, hampir 1 miliar ya. Dia mantan general manager dari satu perusahaan. Ya, saya coba stop share. Saya coba sharingkan videonya. Ya, sebentar. Sudah terlihat gambarnya, Bu Heni? Saya ini harian kelihatan. cari uang, tapi nggak cari Tuhan. Tuhan menyadarkan saya, uang itu bisa sewaktu-waktu Tuhan ambil begitu saja, dan akhirnya hidupnya pakai hutang, numpuk akhirnya hutangnya. Nah, giliran nggak bisa bayar, pusing. Baru ketemu MC inilah. Saya sangat terberkati, terima kasih sekali dengan Rumah Kristusnya itu membantu saya membuat satu pola manajemen pribadi, dan ternyata itu sangat membantu saya. Masalah penanganan hutang, yang 9 cara penanganan jalanin aja, yang 5 batu licin ikutin aja,
berkat Tuhan itu kita nggak duga. Banyak sekali saya dapat keringanan sampai saya kewalahan. Satu berkat Tuhan lain yang debt collector begitu galaknya, uang saya belum ada, saya tidak duga-duga, tiba-tiba dia balik WA, sudah saya talangin dulu ya Pak. Jadi debt collector yang biasanya nagih, tiba-tiba bayarin utang saya. Waktu Tuhan itu nggak bisa dimengerti, tapi saya tahu endingnya baik buat saya. Oke, ya. Ini Bapak Tony Hartono, kalau Bu Heni sudah dengar ya, berapa kali ya di Victory Morning Prayer, dan beliau ini awalnya memang sudah frustrasi sekali. Dia bukan mau bunuh diri, tapi dia ingin membunuh anak bosnya. Karena anak bosnya ini yang bikin dia terjebak, dan dia juga ditipu dan sebagainya ya. Dan memang dia hidupnya glamor juga, memanfaatkan kartu kredit untuk alat berhutang ya, jadi gesek sana gesek sini, wah gaya hidupnya berlebih. Tapi luar biasanya dia bertemu dengan Tuhan ya di dalam Victory Morning Prayer, dan pada akhirnya dia sekarang sudah jadi leader ya, jadi leader buat peserta-peserta yang lain. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mau sharingkan juga ya bagaimana dampak Victory Morning Prayer kepada banyak jiwa-jiwa. Ya, saya coba share. Sorry. Saya ini orangnya money oriented. Oke, saya skip dulu. Bentar ya. Iya. Jadi di dalam kami berproses berkomunitas begitu ya. Salah satu ternyata yang kami temukan dampak Victory Morning Prayer, Bapak Ibu. Ini betul-betul memberi peneguhan buat kami bahwa ketika setiap orang yang entah dia berbeban berat apapun, seperti kata firman Tuhan ya, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu ya dan amin. Jadi ini seperti apa ya? Seperti seorang perempuan sakit pendarahan yang sedang menjamah ujung jubah Yesus. PMP ini seperti ujung jubah Yesusnya. Ya, dan yang menyembuhkan, yang menolong mereka, menguatkan mereka adalah ketika mereka bertemu dengan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri yang benar-benar memberikan pertolongan buat mereka. Ya, jadi ketika Victory Morning Prayer ini terus menjadi bagian dari apa yang dihadiri oleh para peserta mentoring yang punya masalah keuangan khususnya, mereka benar-benar bisa kuat ya. Mereka melihat masalah mereka itu sesuatu yang enggak sebanding dengan kasih Tuhan buat mereka. Mereka lebih percaya diri ya. Dan yang luar biasanya itu memberi dampak ya pada banyak orang karena mereka diberkati, mereka merasakan damai sejahtera, luar biasa. Mereka juga mengajak banyak teman. Dan saya pada hari ini pun juga mau mengajak saudara-saudara bisa join sama-sama. Jadi nggak cuma dengar cerita saya ya, bisa menikmati sama-sama. Nah, perkembangan Victory Morning Prayer kebetulan minggu kemarin kami berulang tahun yang kedua ya. Jadi perkembangannya itu luar biasa ya. Ini ada kegerakan baru di pelayanan online kami ya, digital church kami, Victory Church Indonesia. Jadi khususnya di Morning Prayer ini rata-rata kehadiran di sesi jadi ada 2 sesi Amerika. Kedua ini 524 dari Zoom yang tadinya nampung hanya maksimal ya kami pikir udahlah cukup 300. Akhirnya kita ganti link Zoom-nya supaya menjadi ke 500. Nah, ini sebentar lagi kan kebenaran firman Tuhan. Dan kita nggak cuma pujian penyembahan saja, tapi kita juga diingatkan tentang renungan salib ya, bagaimana Kristus sudah menebus kita, dan itu terus tiap hari. Jadi seperti kita makan tiap hari, morning prayer ini tiap hari. Setelah renungan salib, kita diteguhkan dengan kesaksian-kesaksian, dan itu yang kesaksian juga kami seleksi Bapak Ibu, yang memang buah-buah hidupnya sudah terjadi ya, referensinya rekomendasi dari para leader. Jadi leader ini adalah leader yang mengayomi peserta-peserta dalam grup-grup kecil breakout room.
Jadi setelah kesaksian diteguhkan dengan firman, firmannya bertema 1 minggu, dan kemudian bagaimana mempraktekkan firman itu dalam keseharian, itu kita sharingkan dalam breakout room. Pergumulan apa, ada sampah-sampah emosi negatif apa, itu ditumpahkan di breakout room. Semua bekerja, semua juga ibu rumah tangga, ada yang ibu rumah tangga harus ngantar anak dan seterusnya. Ya, kita mau melakukan mengisi waktu kita setiap pagi dengan firman Tuhan dan sharing dalam komunitas saling. Nah, pesertanya kalau didata ternyata dari 55 kota. Kalau di Indonesia, tadinya awalnya dirintis oleh 4 orang dan hanya dari dua atau 3 kota. Tapi puji Tuhan ya, ketika Tuhan bekerja, ya, ketika jiwa-jiwa haus dan lapar dan mau bertumbuh, melayani bersama-sama, akhirnya sekarang berkembang pesertanya dari 55 kota. Dan juga, nah ini slide-nya belum saya perbaharui ya, ternyata ada 13 negara Bapak Ibu. Ini masih 10 negara ya. 10 negara ini pesertanya dari berbagai denominasi gereja. Kita nggak memandang asal gerejanya dari mana. Semua bisa bergabung, ya, termasuk yang dari 55 kota. Ya, ini bagian dari support system yang saya mau encourage Bapak Ibu, saya mau undang Bapak Ibu kalau memang bisa menyempatkan waktu, ya, kita belajar menyediakan waktu untuk bisa join bersama-sama. Dan ini juga support system yang kami yang melayani di mentoring keuangan, mentoring keluarga, ini benar-benar menjadi kekuatan buat para peserta, murid-murid mentoring kami. Ya, jadi demikian sharing saya. Maaf waktunya cukup banyak yang tersita ya. Sedikit menjadi banyak dalam pilar keuangan. Dari sedikit hutang menjadi banyak hutang, kita mau ganti ya. Dari sedikit berkat karena kesalahan kita, tapi akan menjadi banyak ketika kita mau hidup benar. Caranya hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Kalau memang kita ada loan payment yang harus dibayarkan, ayo selesaikan hutang dengan cara yang benar. Lalu yang ketiga, kelola uang dengan cara yang benar juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Silakan Bu Heni. Wow, luar biasa Ibu, terima kasih banyak. Saya diberkati kembali dengan pengajaran ini ya. Saya berkata wow, luar biasa ya. Saya percaya banyak orang yang sedang mengikuti acara ini saat ini pasti sangat diberkati, dan saya meminta kepada saudara-saudara yang terkasih, sharekan videonya, bagikan kepada saudara-saudaranya supaya mereka juga menerima berkat sama seperti Anda menerima berkat ya. Untuk lebih lanjut Bapak Ibu tetap stay bersama kami, karena apa? Kita akan berdiskusi dengan Ibu Christina. Jadi kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya, pertanyaan, silakan bertanya, nanti dikasih waktu. Nah, sebelumnya kita akan meminta Ibu Aling untuk mempromosikan acara-acara sepekan buat Sema Adonai. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik, pada Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, saya akan bacakan acara-acara channel-channel Sema Adonai seminggu depan dan juga channel-channel yang relay ke YouTube. Baik, dimulai besok hari Kamis 19 Oktober 2023 di jam 18.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada ibadah Pondok Daud. Selanjutnya di hari yang sama di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan judulnya adalah Kebodohan sebagai Musuh Iman. Ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya di hari Jumat 20 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan materi pelajaran Kristologi seri ke-8. Temanya adalah keberadaan Yesus pra-inkarnasi. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran terakhir
dengan materi pelajaran sejarah penebusan buku seri ketiga. Temanya adalah penghapusan generasi pertama, periode pertama silsilah Yesus Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pendeta Yudi Lengkong, MDiv, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 21 November 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema Heaven Not Have Fun. Yang akan menjadi narasumbernya adalah Bang Nafapai dan moderatornya adalah Ibu Aling. Dan di hari yang sama juga, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan di kelas ini materinya adalah mengenai konseling ya Bapak Ibu, dan temanya adalah mengenal gangguan mental. Nah ini bagus ya Bapak Ibu untuk kita ketahui dan pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa, Pendeta Dedi Kurniawan MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Minggu, di tanggal 22 Oktober 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online dengan tema khotbahnya adalah Peace Center. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Suryani Watimena Demin. Nah, selanjutnya saya akan membacakan channel-channel yang relay di YouTube. Di antaranya channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH Lirai TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan. Dan di Sema Adonai setiap hari, setiap pagi ada renungan pagi, yaitu dari hari Senin sampai Sabtu, yaitu pukul 5.30 pagi, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang memberkati. Jadi mari bergabung ya Bapak Ibu semua untuk mengikuti renungan pagi dari Sema Adonai. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe dan men-share channel-channel kami, harap mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain sehingga mereka juga bisa ikut mengikuti keseluruhan acara dari channel-channel Sema Adonai dan membantu channel kami untuk berkembang menjadi berkat lebih banyak lagi bagi orang lain. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Aling ya telah membacakan acara-acara berikutnya ya. Baik Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada ingin bertanya, diskusi, dipersilakan. Ibu Christina dengan senang hati akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya. Ibu Christina, saya sangat senang sekali dengan rumus Kristus tadi itu. Pelajari rumus itu luar biasa, hikmat dari Tuhan ya Bu ya. Itu diberikan kepada VMP atau dari mana itu Bu yang membuat itu rumus itu? Ya, itu dari mentor saya Bu, Pak Juhono. Oh. Jadi ya dari KBC, jadi dari Kingdom Business Community. Mereka juga menerapkan itu, lalu Pak Juhono, karena waktu itu kan saya belum tahu tentang KBC, belum tahu Pak Juhono, saya hanya pusing dengan hutang, ya, kemudian dari pemimpin rohani saya kenalkan Pak Juhono, baru setelah itu saya banyak belajar, termasuk mulai mengatur anggaran dengan sistem Rumah Kristus. Tapi sebenarnya itu di 3 bulan di awal, kalau kita udah terlatih, sebenarnya kita bisa pakai aplikasi yang sekarang banyak sekali, aplikasi untuk mencatat keuangan ya. Yang penting anggaran kita udah kita firm di situ, udah kita tahu, dan itu bisa dievaluasi kalau ada fluktuasi perubahan harga di luar, ya, ada perubahan jumlah anggota keluarga. Jadi itu bisa pakai aplikasi. Saya dulu awal-awal waktu di mentoring saya pakai aplikasi Finance Manager, tetapi kemudian saya menemukan ada Andromani, saya pakai. Nah, sekarang ternyata ada aplikasi yang lebih mudah lagi, namanya Cek Keuanganku. Jadi, saya masukin itu Rumah Kristusnya, pos-posnya itu ke dalam aplikasi itu, gitu. Nah, baru pengeluaran harian itu bisa saya catat di aplikasi itu. Seperti itu, Bu. Jadi, Rumah Kristus itu sebenarnya pos-pos anggaran, dan itu prinsip awal. Kalau kita udah konsisten,
kita udah kebentuk kebiasaan kita di 3 bulan awal, nanti masukin ke aplikasi keuangan itu lebih mudah. Gitu. Itu Bu Heni. Saya nggak pernah absen Bu di VMP ya, di morning prayer ya. Tetapi saya belum bisa ada waktunya mengikuti VLT, V-Club gitu. Tapi saya lagi kepingin itu Bu, kepingin menerapkan. Walaupun saya sibuk, paling nggak V-Club akan saya usahakan secepatnya untuk bisa join ya Bu ya. Bukan ya itu karena firman Tuhan itu hidup ya. Karena saya dengan apa yang dikasih VMP setiap hari, begitu banyak firman Tuhan yang dibukakan, yang dijelaskan dalam setiap 6 hari itu saya pikir wah ini benar-benar diperlukan bagi setiap orang gitu. Jadi untuk membuatkan kemenangan buat setiap kita pribadi gitu Bu. Jadi sebentar ya Bu ya, kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Aling. Ya silahkan Bu Aling. Ya baik, terima kasih Bu Heni untuk kesempatannya. Shalom, selamat malam Ibu Christina. Ya salam kenal ya Bu. Yang saya mau tanyakan adalah begini Bu, misalnya antara pasangan, salah satu dari pasangan bisa dan mengerti mengelola keuangan, tetapi tidak diberi kepercayaan oleh pasangannya untuk mengelola keuangan itu, sedangkan pasangannya itu tidak dapat mengelola keuangan dengan baik, sehingga selalu terjadi kebocoran dalam keuangan rumah tangga, sehingga menyebabkan banyak utang. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana Ibu kalau menghadapi masalah seperti ini? Ya, terima kasih Bu Christina. Wow, pertanyaan yang bagus nih, keren banget pertanyaannya Bu Heni ya dari Bu Aling. Yeah. Kami baru aja tadi dari Zoom mentoring keuangan ya tentang 2 sisi mata uang, bicara soal 2 karakter yang berbeda suami dan istri dalam mengelola keuangan. Ini kebetulan dua-dua ini mentor saya dan suami ya, Pak Jono dan istri. Memang harus ada kesepakatan. Nah, untuk membangun kesepakatan itu perlu dibutuhkan namanya pengertian ya. Masing-masing harus punya pengertian yang benar. Kalau kita pasangan melihat kita sebagai pasangan melihat pasangan kita itu ternyata tidak mampu mengelola keuangan, tapi kalau kita ngomongin ke dia pasti dia nggak terima. Pasti dia merasa enggak kok, baik-baik aja kok, biasanya begitu gitu. Kita yang tahu mengelola keuangan, kita melihat pasangan kita nggak bisa, lalu pasangan kita tidak mempercayakan kita untuk mengelola, nah ini berarti kan ada gap, ada pemisah. Ya memang ini harus diupayakan supaya dibangun kesepakatan. Nah itu memang ada fase-fasenya tuh Bu Aling, nggak bisa diterobos begitu aja. Langsung, Pak nggak bisa Pak, aku begini terus. Jadi memang dari kita istri harus baca dulu ini ya, mengenali dulu bagaimana bahasa cinta suami kita gitu ya, kita kenali supaya kita bisa memenangkan hatinya dulu. Ya menangkan hatinya, baru kemudian biasanya pria itu kan lebih ke logis ya, ke fakta, logika. Nah kita tunjukin aja data-data yang ada, misalnya setelah kita udah menangkan hatinya, kita misalnya bukan data ya, itu nomor 3. Yang kedua itu sama-sama bicarakan tujuan keuangan kita mau kemana. Apalagi kalau dua-dua bekerja. Kalau kita nggak bekerja, suami aja yang bekerja, lalu dia nggak mempercayakan kita mengelola, kita hanya terima sebagian kecil aja dari apa yang dia dapat. Nah, mungkin kita nggak usah minta dulu uangnya. Kita bilang aja, Pak, ke depannya nih 2 tahun ke depan, misalnya dari jangka pendek dulu, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, itu dibicarakan, Pak, 2 tahun ke depan nih, 1 tahun ke depan kita mau apa dengan keuangan kita. Nah, itu bicarakan. Ya, jadi nggak usah utik-utik, gaji Papa kemana sih, gitu. Kok kasihnya ke Mama begini, tapi ada utang sana, ada debt collector nelpon, ini gimana sih, gitu ya. Betul, Bu, ya. Diri. Itu bicara harga diri pria gitu ya. Nah, dari bicara sama-sama tentang tujuan itu biasanya bisa terangkat tuh pria. Nah, kita bisa bilang, Pak, ini kalau kita udah sepakat nih tahun depan kan si kecil udah mesti masuk ke sekolah.
Berarti butuh dana ya nih, mama udah ngumpulin info nih dari sekolah A, B, C gitu. Jadi ini data, ini yang ketiga. Kita ngumpulin data untuk kita bicarakan gitu. Jadi data tentang tujuan keuangan, lalu data ketika ada debt collector yang nagih, ada billing statement tertulis yang masuk ke rumah, kita terima. Nah, itu Iya, mungkin betul, Bu. menghakimi. Iya, jangan menghakimi dulu, ngejudge dulu, karena itu kelaki-lakiannya dia akan tersinggung dan nanti ngebenteng lagi, menutup diri. Ya, kenali bahasa cintanya dulu, lalu bicarakan tentang tujuan keuangan mau kemana sih gitu ya. Lalu yang ketiga baru kita kumpulin faktanya, Pak ini kok ada tagihan ini ya, kesulitannya di mana sih Pak, ini buat apa, mama bisa bantu di mana ya gitu. Jadi kita lebih merendahkan hati, ngayomi, karena pria itu merasa dirinya pria ketika dia dihargai dan dipercaya. Walaupun kepada kita mungkin ini nggak percayain kita ya, rasanya juga tersinggung jadi. Tapi ya, dibuang dulu ya, ego kita dibuang dulu, perasaan kita. Mungkin seperti itu Bu Aling. Ya benar, ya benar, saya baru mengerti. Iya, terima kasih Bu Christina untuk pencerahannya, luar biasa. Tuhan berkati Bu. Ya. Iya. Mungkin sedikit info aja, sedikit info aja ya untuk meneguhkan Bu Aling ya. Dari pembicara tadi, mentor saya ini Pak Juwono dan Ibu Astuti, suami istri, karakternya beda jauh. Yang biasanya kan orang berpikir wanita pintar ngatur uang ya. Nah, kalau Bu Astuti itu dia senang makan, senang belanja, yang modis-modis gitu ya. Nah, suaminya orangnya biasa mencatat keuangan. Biasa mencatat keuangan gitu. Nah, akhirnya ya disepakati udah suaminya mencatat keuangan, walaupun Bu Astuti juga punya penghasilan sendiri bahkan lebih besar dari suaminya, dia mempercayakan penghasilannya pada suaminya. Jadi kalau dia mau beli baju pun itu pasti nanya, Juju, aku mau beli baju ini, ada 2 bagus gitu. Oke, keluarin dulu 2 baju dari lemarimu, mana yang mau dikeluarin. Jadi nggak numpuk. Jadi gitu Bu, membangun kesepakatan itu nggak mudah memang. Awalnya memang Bu Astuti malah tersinggung gitu ya. Ini kebalikan ya situasinya. Ya, thank you. Iya, terima kasih Bu Christina, luar biasa, Tuhan berkati ya. Nanti boleh nanya lagi ya kalau ini ya. Sekarang saya mau buka Eda Yovana, Ibu Yovana. Ibu Yovana ini ada di New York ya Bu ya. Silakan Eda Yovana. Oke, terima kasih Eda. Terima kasih Bu Christine. Saya tadi ketiduran baru buka dan tentang keuangan. Saya senang sekali. Bagaimana ya Bu? Suami saya itu gimana ya? Dia, saya bilang bayar kredit card full, tapi dia enggak supaya katanya kredit skornya tinggi. Bagaimana Bu? Kalau saya pakai kredit card, saya selalu bayar full, enggak membiarkan the credit card company make money for me. Tapi suami enggak, gitu. Bagaimana supaya dia supaya enggak ada kredit card, punya utang kredit card tuh, Pak. Bagaimana caranya supaya bisa melunakkan hatinya bayar kredit card gitu. Oke, baik Bu Yovana. Pergumulan Ibu itu banyak sekali Bu, di kami di mentoring banyak sekali yang seperti itu ya. Memang masalah penggunaan kredit card itu masalah mindset ya. Kita mau melihat kredit cardnya itu sebagai alat bayar atau sebagai alat berhutang. Oke. Kalau saya hanya easy pakai kredit card karena dapat poin. Betul. Tapi saya selalu bayar full, nggak pernah the credit card make money for me. Only pernah sekali karena saya nggak punya uang untuk bayar uang kuliah anak saya. Terus saya pas punya kredit card cek, dikasih cek, emang
di cat 160, saya pinjam hampir 5.000 karena nggak punya cash buat bayar anak. It's okay, bayar hanya 160 sekali bayar, terus setahun nggak dapat interest. Daripada anak saya nggak kuliah, saya pakai itu. Itu udah bayar, udah sebelum setahun udah saya bayar. Ya ini sekarang ini saya terlalu cek suami saya, kok kamu nggak bayar terus pada punya uang? Gitu. Terima kasih Bu. Iya, iya. Iya, memang harus diubah mindsetnya, cara berpikirnya. Cara mengubahnya kalau Bu Yovana kesulitan, memang ajak suami aja ikut seminar keuangan, Bu. Ya, beberapa kali KBC mengadakan seminar keuangan, workshop keuangan untuk pasutri atau untuk para pengusaha, untuk para pekerja gitu ya. Itu secara online bisa, nggak selalu onsite. Jadi mungkin nanti kalau ada undangan-undangan seperti itu bisa dibagikan ke suami gitu. Biar ajak, Pak, ini bagus Pak, yuk kita belajar sama-sama. Karena itu masalah mindset, Bu, pola pikir. Ya, kalau Bu Yovana menggunakan kartu kredit lalu bayar full di akhir, betul. Memang harusnya akarnya itu adalah kita ngatur uang dulu, kelola anggaran dulu. Income kita berapa, dikelola 10, 20, 70. Kalau ada utang berarti dipecah 30 dan 40. Ya, utang kartu kredit termasuk di 30% itu. Nah, kartu kredit kalau bayar minimum payment aja itu seperti buang garam ke laut, Bu Yovana. Betul. Itu uang kita habis. Iya, uang kita habis, pinjaman pokok nggak berkurang, malah akan berlipat lagi bunganya bulan depan. Gitu ya. Jadi ada denda, ada administrasi, ada bunga berbunga. Nanti hitungannya sayang datanya nggak bisa banyak-banyak kayak karena waktu terbatas. Jadi kalau di kelas mentoring itu biasanya saya lampirkan tuh kalau dengan uang 1 juta di tabungan biasa dengan bunga 1%, lalu kalau 1 juta itu dengan inflasi 8%, lalu investasi, lalu kalau utang kartu kredit dengan uang 1 juta itu 40 tahun kemudian itu bisa 11 miliar, Bu. Bunga berbunga kalau dibiarin. Iya. Jadi memang kadang-kadang ada cara yang lebih mudah begini. Ketika kita terima billing statement, hitung aja dulu penggunaan belanja dari kartu kredit berapa, realnya. Lalu tagihan bank itu berapa. Nah, bisa dilihat itu selisihnya itu uang kita yang terbuang. Uang kita yang terbuang untuk bayar perusahaan bank gitu ya, bayar bank gitu. Uang kita masuk ke sana, sayang, seharusnya bisa buat pendidikan anak kita, buat persiapan dana pensiun kita nantinya, buat modal usaha barangkali. Nah, itu mesti asosiasikan cara berpikir kita, melihat selisih uang ini sayang nih, kalau dipakai buat dihambur-hambur kasih ke bank gitu ya, kita bayarnya cicil sedikit-sedikit, wah itu bunganya bank malah seneng, Bu. Nanti pasti ditawarin top up. Gitu. Biasanya untuk pengguna yang cukup konsumtif, dia ditawarin top up tuh. Karena bayaran lancar misalnya. Ya, mereka akan tawarkan supaya makin terikat. Ya, memang seperti itulah cara kerja bank untuk produk kartu kredit barangkali ya. Tapi tinggal kita berhikmat di situ. Jadi untuk membuat suami berubah, menyadari apa tidak, memang pertama bahwa dia ajak dia ke seminar keuangan. Apa akibatnya? Saya punya salah satu peserta mentoring, seorang suami ya, seorang pria. Itu dia punya 38 kartu kredit, Bu. Wow. Nah, iya, waktu itu Bu Heni, Pak Wira, ya beliau dulu sebelum ikut mentoring dia udah pusing 7 keliling, tapi karena dia udah ketemu cara yang benarnya, wah dia sekarang udah bisa bebas, Bu, udah selesai utang kartu kreditnya. Karena selama proses di pandemi, dia melakukan yang 9 langkah itu tadi, termasuk mengecilkan rasa sautang itu, negosiasi sambil dia fokus kerja, cari kerja. Dulu sampai dia saking pusingnya dengan 38 kartu kredit, dia berhenti kerja karena pusing, nggak bisa konsen, ditagih sana, padahal dia orang bank. Dia orang bank. Ya, jangan sampai tunggu masalah besar terjadi, Bu, baru bertobat. Iya. Bawa ke seminar keuangan aja, Bu. Ya itulah masalahnya itu ya, Bu ya. Kan di sini privacy. Jadi dia
kredit cardnya through online. Saya nggak tahu berapa utangnya, saya nggak tahu. Ya itulah, kalau emang kalau saya gini, kalau saya kredit card saya lebih banyak dari penghasilan saya, mendingan saya nggak usah beli apa yang perlu. Ya, Gitu ya. Ini sekarang, ya itu kayak sekarang ini saya bertambah hampir $500 untuk anak. Jadi saya tahu, oke, penghasilan saya segini, pengeluaran ini. Jadi saya beli hanya perlu yang saya beli, yang ibaratnya saya cut down makan luar. Saya bilang sama suami, saya nggak banyak uang lagi sekarang, habis $500 setiap bulan saya harus siapin. Jadi saya kumpul-kumpul anak-anak makan di luar, saya cut down karena saya nggak mau punya utang. No, saya orangnya gitu. Jangan the credit card make money on me. Itulah kalau saya udah tahu. Suami saya bilang, how much you have credit card? Saya bilang, tapi dia nggak pernah mau bilang. Tapi saya tahu dia punya itu. Jadi susah jadinya gitu, Bu, ya. Gitulah. Soalnya utang itu warisan loh, Bu. Jadi ingetin aja suami. Kita nggak tahu hidup kita sampai kapan, kan? Utang itu diwariskan. Di Amerika, Bu. Di Amerika lain, Bu. Oh. Iya. Di Amerika lain. The credit card only one person. Not kalau dia udah ibaratnya gimana gitu ya, saya nggak tanggung jawab. Tapi kalau saya walaupun kayak gitu, saya nggak mau punya beban, buat saya sendiri kan. Gitu. Dan itu enggak sesuai janji Tuhan, kan? Tuhan bilang, makanya saya selalu bilangin. Mungkin saya bilang harus tuh, kamu janji Tuhan gak punya utang, Tuhan tuh dosa. Saya harus kali ngomongnya harus kayak gitu kali, Bu, ya. Iya, harus dibalikin ke kebenaran firman Tuhan, bilangnya apa. Tuhan nggak berikan berkat pinjaman kok. Lewat pinjaman itu bukan berkat Tuhan. Itu karena kitanya yang cepat aja, gitu. Nggak bisa ngelola, lalu pengen cepat, akhirnya larinya ke kartu kredit, atau kalau di Indonesia kan lagi marak nih pinjam, atau sebagai investor naruh uangnya di pinjol gitu. Wah, itu bisa uang raib gitu ya, uang hilang. Ya seperti itulah kira-kira. Memang harus kembali ke perkataan Tuhan ya, kebenaran Tuhan. Nah, semangat Bu Yovana. Terima kasih sangat menolong saya. Tuhan berkati, Bu. Ya, baik. Ya, luar biasa ya, Bu, ya. Ternyata pengalaman, ya, sama-sama, Eda. Ternyata pengalaman hidup seseorang itu banyak ya. Nih, Bu, saya mau bertanya tentang tadi poin sedikit menjadi banyak. Tadi Ibu ada bahas 3 poin ya. Dan kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan untuk rumus, ada rumus 10, 20, 30, 40. Nah, di sini saya menggelitik, Bu. Itu tadi yang poin pertama, Ibu berkatakan hidup berdasarkan apa yang Tuhan katakan, ya. Nah, di dalam rumus 10 itu diutamakan kita harus membayar perpuluhan, ya. Kan firman mengajarkan kita, dan banyak orang sampai saat ini berdalih-dalih, Bu, mengatakan mana ada kata perpuluhan di dalam Alkitab. Perpuluhan kenapa dia harus dikasih? Kamu salah kali, katanya gitu. Perpuluhan itu udah zaman lagi gitu. Nah, ini bagaimana, Bu, cara mengatasi hal demikian bagi mereka? Siapa tahu ada teman-teman yang di live chatting ya, yang sedang mengikuti, mungkin mereka bisa belajar dari Ibu tentang hal mengenai perpuluhan ini, gitu, Bu. Ya, sebenarnya perpuluhan itu bukan cuma diajarkan di Perjanjian Lama, bagian dari Taurat ya. Di Perjanjian Baru pun Tuhan bilang sama murid-muridnya kan, ketika ada mata uang di dalam mulut ikan. Mana yang buat kaisar, berikan pada kaisar, buat Tuhan, berikan pada Tuhan. Jadi sebenarnya ada persembahan yang memang diberikan untuk rumah Tuhan, bukan karena Tuhan miskin ya. Kita kasih persembahan persepuluhan itu kalau di Maleakhi itu kan dibilang dengan jelas ya, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus.
Ini baru persepuluhan aja, 10% dari 100% yang Tuhan udah kasih. 10 itu bukan dikasih ke Tuhan karena Tuhan berkekurangan, tapi untuk di rumah Tuhan. Ya supaya ada makanan dalam rumahku gitu ya. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, tubuh Kristus, kita memperhatikan mereka yang melayani di rumah Tuhan. Nah, itu tujuannya. Sama seperti ketika Tuhan bilang sama Petrus, ayo itu gambar apa dalam mata uang itu, dinar itu? Kaisar, berikan pada Kaisar. Yang untuk Tuhan, berikan untuk Tuhan. Itu bagian dari respon ya. Nah, ketika saya kekurangan dulu, ya waktu pilar keuangan saya benar-benar ambrol, ya, benar-benar ambrol, benar kacau keuangan saya belajar taat. Ya, kalau dilihat 10% dari uang saya saat itu, waduh berharga banget, bisa buat beli beras, bisa beli sembako ya, 9 bahan pokok, atau bisa beli buat bayar apa kebutuhan pakaian kah atau apa gitu ya. Tetapi saya mau belajar taat loh, ini cuma 10% kok dari Tuhan beri 100% yang Tuhan berikan buat saya gitu. Saya bersyukur dapat pekerjaan, saya bersyukur ada kesehatan, saya diberi kesempatan nafas untuk bertobat gitu ya, mengenal kembali kebenaran. Jadi 10% buat saya itu bagian dari respon saya, terima kasih saya sama Tuhan. Waktu saya berkekurangan, saya beri 10%, tetap saya langsung sisihkan itu, nggak sisa. Jadi bukan untuk bayar sana, bayar sini, beli sana, beli sini, bayar listrik lah, bayar telepon lah, bukan. Jadi sebelum bayar apapun, saya ketika uang sudah masuk rekening saya mengucap syukur, lalu saya langsung transfer 10%, karena sekarang kan modelnya transfer betul. Ya, transfer 10% ke rekening gereja. Saya langsung transfer, lalu yang 20% transfer lagi ke nomor rekening yang lain untuk dana darurat. Baru deh yang lain-lainnya saya mulai pilah-pilah untuk biaya hidup sama untuk nabung peluru dana kalau ada keringanan yang diberikan. Malah waktu saya dibukakan jalan karena saya pengen income tambahan ya. Jadi saya buka private les gitu ya, bimbingan belajar sore hari. Nah, waktu private les pertama saya bilang sudah nazar sama Tuhan, kalau engkau buka jalan, murid pertama yang memberikan uang les buat saya akan kasih sebagai persembahan sulung. Jadi persembahan sulung itu saya nggak ambil sepeser pun nggak saya ambil. Saya terima dari transferan orang tua murid itu, saya langsung transfer semua lagi untuk ke rekening gereja sebagai persembahan sulung. Gitu, saya lapor sama pemimpin jemaat bahwa saya memberikan persembahan sulung ini karena saya sudah bernazar sama Tuhan. Ya, Tuhan bukakan kok gitu. Kalau kita setia dari yang kecil, Tuhan percayakan hal-hal yang besar. Sampai hari ini ngalir terus itu, saya nggak berkekurangan. Dalam keadaan rekening 0 rupiah, di dompet tinggal 10.000 rupiah gitu ya. Ya saya tetap bersuka cita karena saya tahu Tuhan itu lagi siapkan berkat untuk saya. Jadi saya nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir hitung-hitungan sama Tuhan dong gitu. Gitu Bu Heni cara saya. Ya, saya setuju sekali, Bu. Berarti kita harus mengutamakan pekerjaan Tuhan terlebih dahulu, ya, memberikan kepada Tuhan. Karena ada juga yang simpang siur di luar sana mengatakan, apabila kamu punya uang cuma segitu-gitunya aja, tapi orang tuamu sakit, saudaramu sakit, kamu memberikan kepada Tuhan, atau ini katanya, ya harus berikan dulu kepada orang tuamu, tunduk. Nah, saya pikir ini sudah melabrak ya hierarki bagaimana kita memprioritaskan dulu kepada Tuhan. Nah, itu saya setuju dengan Ibu katakan tadi. Begitu dapat langsung dipilah, langsung dibagikan 10%-nya. Nanti yang sisa-sisanya itu baru kita punya hikmat untuk membaginya ya Bu ya. Saya sangat senang. Ayo Bapak Ibu yang terkasih, apabila ada ibu-ibu yang bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan ya untuk bertanya. Kemudian ini Bu, ini masalahnya Bu di dalam kehidupan yang saya lihat, yang pengamatan saya. Ibu pernah mendengarkan peribahasa yang berkata besar pasak daripada tiang? Nah itu banyak sekali kejadiannya itu Bu. Sehingga untuk bergaya, untuk bergaya gitu, itu jadi ngutang Bu untuk itu. Ada yang saya kenal orang Bu, karena dia ingin supaya ketampilan oke, dia membeli tas yang bermerek, itu kan harganya lebih mahal kan Bu.
Jadi dia ngutang untuk ngambil untuk itu. Nah, menurut saya itu Bu, itu nggak bagus dilakukan karena cara kita itu berarti pamer ya Bu ya, bukan kebutuhan. Nah tadi Ibu mengajarkan apa ini yang mau kita terapkan, kebutuhan atau apa ya Keinginan. tadi? Gitu. Keinginan. Iya, keinginan. Nah itu tadi pelajarannya sangat bagus sekali tuh Bu, mengenai kebutuhan dan keinginan. Nah pengalaman Ibu bagaimana cara mengatasi orang-orang yang penuh dengan keinginan Bu? Ya, sebenarnya kalau saya flashback dari diri saya ya, kenapa Ya. saya berhutang? Karena saya kayak Santa Claus kesiangan. Ya, jadi bagi-bagi, pokoknya pakailah itu kartu kredit untuk kalau ada pejabat dinas datang gitu ya, jadi yayasan belum kasih dananya, saya udah traktir macam-macam. Itu sebenarnya akar masalahnya di mana? Di penampilan dan apa kata orang. Saya berharap supaya pejabat dinas itu memuji saya, memuji sekolah kami, lalu mereka bisa memberi keleluasan untuk kita bereksplorasi kalau mau ada apa ya peluang-peluang untuk bisa ada meningkatkan prestasi sekolah lewat lomba-lomba kita dapatkan untuk dapat informasi. Jadi semacam suap halus gitu. Nah, itu kan penampilan dan apa kata orang ya. Orang yang hidup dengan mengutamakan keinginan daripada kebutuhan itu biasanya akar masalahnya karena rasa berharga yang salah. Rasa berharganya tumbuh dari penampilan atau apa kata orang sehingga dibablas abris tuh semuanya, disikat habis meskipun hutang hutang apa lebih besar gitu ya. Wah, tadi saya bikin renungan pagi nih, Piklub. Saya dapat berkat dari ayat nih. Saya coba sharing ya Bu Heni ya. Ya silakan Ibu. Yang saya dapat ini Amsal 12 ayat 9. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Jadi Wow. iya, ini ayat yang pas banget nih, saya lagi bikin renungan, cuma belum sempat sharing di grup Club karena udah keburu ke Adonai. Tapi ini bagus banget, ini pas banget ya bahwa kalau kita hidup dari penampilan, berlagak besar, berlagak tidak berkutik, termasuk itu di media sosial, seolah-olah keluarga harmonis, padahal di rumah piring terbang, kacau, omongan saling menyakitkan gitu. Di media sosial kelihatannya nice. Nah, itu seperti orang yang berlagak besar padahal kekurangan makan. Sama yang penampilan itu dia melakukan hukum fisika. Hukum fisika itu tekanan terjadi ketika ada lebih besar lebih besar gaya daripada penampang luas. Tekanan hidup kita akan jadi besar ketika kita lebih banyak bergaya, sedangkan income kita kecil. Itu Ya besar pasak daripada tiang tadi. Iya, betul. Akhirnya jadi tekanan hidup. Pertama dia hidup bertopeng, dia kelihatannya oke, padahal berdasarkan hutang, bukan income. Itu nggak boleh ya. Terus kemudian yang kedua, dia membohongi dirinya sendiri. Ya, seperti itulah kira-kira Bu Heni. Besar pasak daripada tiang itu pencitraan ya. Jadi hidup pencitraan, kemudian apa ya? Tidak mengelola uang dengan benar, tidak apa ya, menjadi hamba yang dipercaya. Itu sulit dapat dipercayakan Tuhan pada harta yang lebih besar lagi. Seperti itu Bu Heni. Wow, luar biasa Bu. Bu, ini mungkin audiens mau tahu Bu, apa itu Civic Club itu? Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan benefit dari ikut Civic Club. Saya sebenarnya belum pernah ikut, tapi saya tahu itu ada benefit yang luar biasa. Ibu bisa menjelaskan supaya audiens bisa mengetahuinya? Oke, kalau Civic Club itu grup WA ya, grup WhatsApp yang terdiri dari satu leader dengan 5 atau 6 orang anggota. Ini grup untuk melatih disiplin merenungkan firman. Kita mau mempraktekkan apa yang dikatakan di Mazmur tadi. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ya. Kita mau praktekkan bagian kita kan 1 sampai 2. 3 itu bonus. Tuhan yang perintahkan berkat kok. Ya, jadi 1 dan 2 itu yang kita mau praktekkan untuk belajar menjadikan perenungan firman itu sebagai kesukaan. Nah, kalau di Civic Club yang kami lakukan memang berdasarkan tema hari Minggu, khotbahnya tentang apa. Kita bahas di morning prayer,
Lalu ada kata kunci yang kita bahas by day juga dalam renungan firman. Jadi ambil kata kunci dari Alkitab Digital, kata kunci yang sudah ditetapkan, di-sharingkan leader, lalu itu yang menjadi ayat. Nah, kata kunci saya hari ini tuh kata kuncinya lebih baik. Karena tema minggu ini kan, tema khotbah minggu ini, apa Bu Heni ya? Saya sampai lupa. Saya sebentar Bu, saya Siap berubah ya? Iya, siap berubah. Betul, Siap berubah. Berubah, ada kata kunci berubah dan ada kata kunci lebih baik. Nah, saya pakai kata kunci lebih baik, searching di ayat Alkitab, di Alkitab Digital, lalu kemudian ketemu ini Amsal 12 ayat 9. Nah, ini yang saya renungkan nih, Amsal 12 ayat 9. Apa sih yang dimaksud dengan orang berlaga orang besar tapi kekurangan makan? Oh, ternyata ini mirip seperti pencitraan gitu. Nah, itu bagian dari merenungkan. Kita merenungkan firman Tuhan, dan itu menjadi kesukaan. Oh, ternyata menemukan. Oh, ternyata ini kebenarannya. Dan ketika kita sharingkan dalam grup WA, itu bisa ayat sama, tapi pengupasannya beda. Cara pandangnya melihat tuh beda, dan kita diperkaya gitu. Banyak kali saya terinspirasi sih dari renungan-renungan. Seperti itu Bu Heni, dan itu ada disiplinnya. Jadi pakai poin, 1 renungan, 1 poin. Ya. Kalau 10 hari renungan, 10 poin. Kalau nggak renungan, berikutnya poinnya kembali 0. Ulang lagi 1 gitu. Jadi harus disiplin ya, supaya jangan kembali. Betul. Di sini di Zoom ini ada Bu yang sudah ikut V-Club, namanya Pak Romi. Iya, Romi Tarigan. Iya, ini Nah, rajin dia, VLT juga ini Pak Romi nih. betul. Dulu saya bilang ke dia, ayo Bang, ikut ini Bang. Oh, mana linknya dikasih? Suka Bang. Oh, bagus sekali. Jadi nggak pernah absen. Betul. Tapi betul. dia udah 200 lebih. Silakan Bang Romi. Ya, shalom. Ya, terima kasih buat Bu Heni, ya Ceni. Jadi ya memang saya ikut dari PMP ini, dari Bu Heni ya, yang Ceni yang ngasih tahu ada link untuk doa pagi. Sebelumnya saya memang udah mengikuti doa pagi lebih dari setahun lah ya, ada 2 tahun, ada satu gereja besar. Cuma satu arah aja gitu loh. Jadi kita nggak dibuat, kita cuma ngikutin penyembahan aja gitu loh. Nggak dibuat kita untuk merenungkan, untuk lebih fokus apa seminggu itu firman Tuhan itu nggak dibahas. Kalau VMP ini kan kita istilahnya selain dibahas, kita dicambuk untuk melakukan gitu loh. Saya sangat kalau misalnya udah Pastor Sandy sama Ibu Christine yang khotbah itu hari itu, saya langsung belum disuruh saya udah siap tegak, karena khotbah mereka ini, khotbah Ibu Christina dan Pastor Sandy itu dari ungkapan dari pengalaman, jadi penuh ada kuasanya gitu, ada sesuatu yang baru, pasti ada sesuatu yang baru, nggak boleh miss gitu loh. Itu kalau miss itu saya rasanya ada yang pagi itu ada yang gimana gitu, ada yang kurang gitu. Untuk kalau di sini ya, ada yang nggak pas gitu loh. Saya usahakan gimana pun caranya, saya berusaha untuk ikut itu, untuk morning prayer itu. Kalau di sini biarpun saya kerja atau segala macam, saya usahakan untuk mendengarkan, karena sesuatu yang baru itu ada, pencerahan itu ada. Jadi kita lebih fokus ke Tuhan gitu. Karena kita setiap saat itu udah pagi-pagi saya berdoa, sore saya dapat firman Tuhan lagi. Jadi pagi, karena firman Tuhan kan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi kita lebih fokus gitu loh. Kita memikirkan ke situ, lebih fokus gitu loh. Jadi saya berterima kasih sebenarnya pada Ceni yang udah memperkenalkan, dan mentor-mentor yang luar biasa, Bu Pastor Sandy, Pastor Doni, Pastor Dolphin, Ibu Christina dan Ibu Mia yang memberikan renungan setiap pagi gitu loh. Ya, terima kasih Ceni. Mantap, Pak. Ya baik, makasih Bang Romi. Ya luar biasa. Dulu saya katakan ke Bang Romi, Bang coba deh 1 kali 2 kali. Kalau abang nggak suka nggak usah ikut lagi, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Coba paling enggak coba. Kalau sudah coba jadi tahu. Ternyata sekali coba kayak saya Bu, waktu pertama sekali saya dapat itu dari mentor Ibu Sri gitu ya. Dapat ini ada link. Saya curious gitu, penasaran.
coba saya gabung. Begitu saya gabung, dari awal sampai akhir, ini yang gua cari dari dulu, baru ketemu, ini dia, saya bilang gitu. Saya bilang, wah ini benar-benar bagus. Makanya saya ngundang banyak teman ya, kayak Ibu Murni Brandes dari Jerman kan selalu hadir, nggak pernah absen, ya Ibu Yanti juga nggak pernah absen gitu. Saya menghimbau teman-teman semuanya, ayo coba. Nah, Bu, ini kalau mereka mau, kan linknya suka ganti-ganti, kayak kemarin link yang jam 4 ada masalah. Nah, bagaimana Bu bagi mereka, kalau mereka ini mau, mungkin ada nomor telepon yang bisa di-share Bu, untuk menghubungi siapa? Ya, mungkin nanti file presentasi saya malam ini, saya akan kasih ke Bu Heni. Di sana ada satu slide tentang morning prayer, sebenarnya nggak usah kontak pun ada link Zoom-nya. Ada ID-nya, user ID sama password-nya, itu bisa dipakai. Tinggal pilih yang sesi 1 atau sesi 2 gitu. Nanti saya bagikan lewat Bu Heni. Jadi teman-teman mau join Zoom, tinggal klik Zoom-nya di HP atau di laptop ya, di iPad-nya, lalu kemudian tinggal ketik angka untuk kode user ID, namanya juga biar lebih jelas lagi gitu ya, lalu kemudian tinggal password-nya kita kasih tahu juga, bisa join. Itu memang otomatis kameranya tertutup supaya kita fokus antara kita dengan Tuhan, berdua-duaan dengan Tuhan sih. Itu memang kita kunci kameranya. Ya, Bu, itu apa namanya, saya juga mau kasih tahu kemarin beberapa hari yang lalu Pastor Doni mengatakan apabila Bapak Ibu kepingin sekali mengetahui lebih banyak tentang VMP, bisa mengikuti Instagram Victory Church Indonesia ya, Victory Church Indonesia ya. Nama YouTube-nya juga sama saudara-saudara, Victory Church Indonesia ya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa bergabung. Kalau saya pribadi ya Bu ya, saya kalau mendapatkan sesuatu yang baik gitu, saya kepingin berbagi, saya nggak mau terima sendiri gitu. Saya mau orang lain juga menerimanya gitu loh. Benar, di Zoom Sema Adonai ada renungan pagi jam 5.30 ya. Bapak Ibu juga boleh ikut bersama kami ya. Makanya saya undang untuk sana datang jam 4 pagi. Nah, kayak Ibu Juleha ini kan ikut jam 4 pagi sekarang ya. Dan dia setelah keluar dari sana dia masuk ke sini jam 5.30 karena kami di sini juga ada renungan pagi gitu. Nah, Ibu luar biasa sekali. Saya senang sekali kalau lihat dulu waktu pertama-tama ikut ya Bu ya, kan berapa minggu sekali akan disiarkan mengenai nama-nama yang no bolong. Nah ini Ibu coba jelaskan dulu nih, VMP apa tuh no bolong Bu, biar audiens bisa tahu. Silakan Bu. Ya, kalau yang nama-nama yang no bolong itu artinya konsisten hadir di Victory Morning Prayer. Biasanya admin akan hitung countdown-nya itu dari 1 minggu. Setiap 1 minggu nggak bolong, setiap 1 minggu nggak bolong. Gitu. Jadi tetap hadir di entah di sesi 1, entah di sesi 2 tetap hadir, namanya terekam kan dalam sistem Zoom. Dan itu kita apresiasi lewat pengumuman di morning prayer. Nah, ini nama-nama dan memang makin hari awalnya cuma 50, 90, 100, sekarang sudah 200, malah 300-an gitu ya. Jadi udah banyak sekali orang-orang yang konsisten hadir gitu, dan setiap orang yang konsisten hadir biasanya begitu akan terus bertumbuh dari perkataannya, sharingnya itu, dan biasanya memang kami percayakan untuk entah jadi fasilitator di VLT atau jadi mentor di VMC, Victory Morning mentor. Dan kelas pemuritan kami kan ada 3 macam ya, ada VLT sendiri, VLT Foundation pertama, lalu kemudian VLT Morning Prayer. Ya kita sebar itu, mereka yang konsisten dan memang ada buah kehidupan, perkataan mereka juga banyak menginspirasi, memberkati. Biasanya begitu, yang konsisten itu pasti sudah lebih dewasa Bu Heni, dewasa dalam rohanian, merespon juga udah lebih tenang gitu, biasanya begitu. Iya Bu,
Luar biasa kesaksian setiap hari kayak Ibu Imelda kemarin dulu dia ya, wah luar biasa. Saya bilang wah hebat, saya senang setiap dengar kesaksian setiap hari, wah hebat luar biasa. Saya angkat jempol, saya bilang gitu, luar biasa. Jadi memilih ya, memprioritaskan ikut jalan Tuhan gitu. Karena ya maaf Bu, sekarang saya lihat di mana-mana, nggak di luar negeri ya, nggak di mana-mana, pokoknya itu untuk setiap anak-anak Tuhan memprioritaskan mana yang utama itu sulit buat mereka, sulit menanggalkan kedagingan mereka Bu. Ya mungkin di Indonesia juga ya mereka, saya dengar tadinya saya nggak bisa bangun pagi katanya kesaksian itu, tapi sekarang tuh saya bisa bangun pagi, saya bisa, wah luar biasa. Memang berat Bu, kalau nggak biasa bangun pagi itu, suruh bangun pagi itu berat sekali ya Bu ya. Saya senang banget ya. Terus Bu, dan ada satu lagi Bu Heni, sorry, ada satu lagi yang saya jadi teringat ketika Bu Heni cerita tentang mau bangun pagi. Ada satu anggota di breakout room kami yang waktu awal-awal saya pimpin juga ya di 38. Mungkin Bu Heni juga udah dengar, Pak Romi udah dengar teman-teman ya, Ibu Magdalena. Dia 10 tahun pada obat-obatan untuk menghilangkan depresi, mengurangi bukan menghilangkan. Mengurangi depresi, menyeimbangkan dopamin ya di hormon otaknya, lalu kemudian membuat dia bisa lebih tidur lebih nyenyak. Dia bergantung 10 tahun. Nah, ketika ikut PMP, memang diajaknya dari setahun sebelumnya, dia nolak. Tapi ketika sekali dia ikut dan dia betul-betul ketika di renungan salib, ketika dia dengar perkataan Pastor Doni yang bilang, engkau berharga seharga darah Kristus. Wah, dia langsung seperti terbuka cakrawala berpikirnya. Nah, itu dia tadinya kan ngantuk gitu. Tapi ketika dengar itu, wah, saya ini seperti itu ya rupanya ya. Dia baru nyadar, padahal dia udah Kristen lama. Dan dia memang hidup dalam kekhawatiran karena kakaknya kan memang sakit gila ya. Meninggal karena memang kondisi dalam kondisi gila. Jadi dia udah merasa yakin bahwa dia tuh orang gila gitu. Keyakinan yang salah itu membuat dia depresi gitu. Sementara suaminya baik-baik aja, dia punya anak. Tapi anaknya juga jadi terpengaruh ya, jadi sulit bergaul dan sebagainya. Tapi sejak dia di VMP, waduh luar biasa. Dia jadi provokator kebaikan Bu Heni, bangunin temennya gitu ya, nyemangatin temennya, pokoknya bahasanya, tutur katanya udah lebih dewasa banget. Dia ajak kakaknya, malah dia bisa menguatkan kakaknya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Kalau orang bertemu Tuhan, ngalami Tuhan, itu dampaknya pasti kemana-mana Bu Heni. Kayak Bu Heni lah suka cita, pengen ngajak orang, biar ngerasain juga kan pengalaman bersama Tuhan. Benar. Ya yuk teman-teman, masuk ke VMP, pasti Anda mengalami sukacita yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan, dan kita belajar tentang karakter. Karena apa ya? Apa sih goal kita di dalam dunia ini? Apa goal kita sebenarnya? Apakah Anda mau jadi kaya, sukses, ya, jabatan gitu? Enggak, itu enggak abadi teman-teman. Goal kita itu supaya kita agar bisa menjadi serupa seperti Kristus ya, segambar dengan Allah. Nah, disitulah tempat kita bisa diciptakan. Nah, itu Bu, saya bilang sama Pastor Doni kemarin, masuk VMP saya seperti mandi, bersih-bersih, ya, kuping saya, pikiran saya, itu saya semuanya. Kayak kemarin, belum lama ini saya sedikit ada tekanan, dan kemudian karena tekanan itu berat, kayak seperti menimpa saya, mau ngabisin saya gitu ya Bu ya. Saya cuman berapa menit aja saya ngomong sama Pastor Sandy, Tante begini, wake up Tante nggak sendiri, bersama Tuhan Tante pasti sanggup melakukannya, pasti ini, jadi kayak terbangun gitu loh. Padahal pembicaranya cuma nggak lama, nggak sampai 10 menit, cuma ngomong di telepon karena Pastor Sandy juga mau ada pelayanan waktu itu kan, tapi itu sungguh membuat saya terbangun. Oh iya benar, akhirnya saya jadi memperkatakan bersama Tuhan saya pasti sanggup. Padahal ayat itu hafal, Filipi bersama Tuhan pasti hafal. Tapi karena begitu ada tekanan, jadi kayaknya yang kepikirannya beda. Tetapi dengan VMP ini benar-benar setiap hari itu dicerahkan, semakin kuat ya di dalam ini. Nah, Bu, saya ada dengar kesaksian.
Saya sudah tahu, tapi mungkin audien. Si MP ini awal mulanya bagaimana sih Bu berdirinya? Nah, salah satu Bu Christina ada di sana. Silakan Bu. Oke, baik Bu Heni ya. Jadi ceritanya memang cukup panjang. 2020 ketika awal pandemi di Indonesia terjadi, kita mulai awalnya memang saya kesaksian di YouTube ya, ketika 2019 saya udah bisa menghadapi utang dengan cara benar, saya tidak lagi depresi, lalu saya berproses di sana negosiasi, 2020 saya diminta mentor saya untuk bikin kesaksian. Bersaksi dulu di KBC, di Solusi TV, kemudian di jemaat kami, Victory Church Indonesia, lalu di-upload di YouTube. Nah, dari YouTube itu memang ada permintaan banyak sekali untuk dibuka mentoring. Mereka pengen di-mentor. Akhirnya di tahun 2020 itu kami bukalah kelas mentoring. Nah, selama kelas mentoring itu kan kita menghadapi orang-orang yang stres, pengen nangis terus, pengen bunuh diri bolak-balik, belum lagi kalau ribut dengan pasangannya, atau ditolak pasangannya, ditolak keluarga, ditolak bosnya, dipecat, dan sebagainya gara-gara hutang. Juga yang di masalah keluarga. Tapi kami bisa handle waktu itu. Kami merasa kami bisa handle, ada konseling, itu Bu Sandy sampai konseling dengan mentor, saya juga dengan Pak Jono, kita harus Zoom, bolak-balik Zoom, konseling gitu ya. Tapi berjalannya waktu permintaan itu melayani domba-domba ini cukup banyak. Nah, tahun 2021, karena saya diminta bekerja oleh salah satu yayasan, saya nggak punya kesempatan banyak untuk melayani di mentoring. Mentoring memang malam, tapi siangnya saya membatasi konsultasi karena saya harus kerja kan, jadi di sela-sela jam istirahat. Akhirnya pada lari ke mentor yang lain dan mentor yang lain juga sedang proses juga sebenarnya. Walaupun dibilang mentor, mereka kan lahir dari pengalaman yang ada, lahir dari murid mentoring juga. Jadi sementara mereka lagi berproses keringanan, terus mentinya juga stres, akhirnya lama-lama kebawa itu bebannya. Nah, tahun 2021 bulan Oktober tanggal 13 persis, akhirnya salah satu asisten mentor saya, Kak Ira waktu itu, Irawati, lalu dia berinisiatif sendiri karena saya memang nggak mungkin karena saya harus pagi-pagi juga berangkat kerja, nggak mungkin saya melayani doa pagi. Saya bilang, Ira, kamu aja deh yang jalan gitu ya, di belakang layar memang. Terus Ira memang bilang, iya Bu, izin Bu, saya konseling udah nggak sanggup Bu, nih ibu-ibu udah urusannya suami-suami, sementara saya belum menikah. Akhirnya 2021 mulailah dengan kumpulan 4 ibu, 3 orang ibu dengan 1 Kak Ira, masih single ini. Ya cuma doa, dengerin lagu dari YouTube sama-sama, buka Zoom, kemudian ada renungan singkat, terus ada sharing-sharing, selesai gitu. Terus lama-lama karena dilakukan tiap pagi, ibu-ibu ini merasa enak juga ya gitu. Akhirnya mereka ajak lagi sampai tahun 2000 itu udah lumayan banyak itu. Itu pernak-pernik lucunya juga banyak ya. Ada yang ketiduran, ada yang dipanggil-panggil nggak nyaut gitu ya. Nah, 2022 awal Bu Sandy sekeluarga dengan tim pastor yang ada di gereja kena COVID semua. Nah, mereka biasa doa pagi bersama-sama onsite ya dalam satu ruangan. Tapi karena COVID kan nggak boleh. Nah, akhirnya lewat Zoom. Lewat Zoom di jam 5 pagi karena biasa mereka doa jam 5 pagi ya di pastori. Karena lewat Zoom jam 5, kenapa nggak ngundang orang lain yang mau join juga jam 5? Akhirnya kita buka. Siapa yang mau join doa pagi bersama pastori gitu. Jam 5 akhirnya udah kumpul semua. Lama-lama kita sebar itu karena banyak orang yang stres, udah ajak aja doa pagi lah. Daripada konseling lama-lama terus balik lagi, nangis lagi, lupa lagi gitu kan. Udah ketemu Tuhan aja deh, jangan ketemu mentor lagi gitu. Kita mentor alat aja untuk ngingetin, tapi mereka harus ketemu Tuhan. Akhirnya lewat Zoom itu, jam 4 ada, jam 5 ada, Bu. Dan berkembang karena ya itu ketika hadirat Tuhan hadir ya, dan memang yang ditinggikan adalah nama Tuhan, bukan personil siapa A, B, C gitu, tidak. Nama Tuhan yang memang kita harus tinggikan, fokus kita pada Tuhan, ya udah Tuhan bekerja karena memang dia berdiri di atas puji-pujian umatnya. Gitu ya. Jadi Tuhan bekerja di sana. Dan ya itu seperti yang tadi saya tampilkan ya, dari 2021 sampai Oktober 2022 itu jumlahnya udah 300-an, itu memang pertambahannya cepat banget. Tadinya kita pakai Zoom yang 100-an.
audiens ya. Kita pikir udahlah cukup orang-orang, nggak mungkin banyak orang yang mau doa pagi sama-sama gitu karena pada sibuk. Tapi akhirnya berkembang sampai 300-an dan tahun 2022 sampai 2023 ini perkembangannya memang bertambah terus ya sampai 500-an lebih. Seperti itu sih Bu Heni riwayatnya. Wow, Dari luar orang-orang biasa. Iya, jadi saya percaya audiens pasti bisa mendengarkannya ya. Jadi tahu bagaimana riwayatnya. Nah, sebelum untuk kita selesai karena waktu sudah malam, saya mau menunjukkan sekali lagi barang siapa ibu-ibu dan bapak-bapak ingin sekali mengetahui linknya, saya share sekarang ya. Ya, ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini link Victory Morning Prayer-nya. Di sana ada ininya ya, Bapak Ibu bisa screenshot supaya bisa mengetahuinya. Dan apabila nanti seandainya kalau linknya nggak bisa masuk, Bapak Ibu bisa menghubungi, ada nomor teleponnya di sini Bapak Ibu nih. Tuh nomor teleponnya ya. 0813 5000 5834 ya. Dan linknya ada di sini juga. Nah, sekarang saya tenangin begini supaya Bapak Ibu bisa men-screenshotnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, bisa diambil supaya Bapak Ibu bisa screenshot. Saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu bisa join di VMP karena percaya Bapak Ibu pasti akan diberkati. Baik, saya stop dulu ininya. Ya, Ibu sebenarnya kepingin sekali ngobrol lebih banyak sama Ibu ya, tapi berhubung waktu ya juga sudah terlalu malam, Ibu perlu istirahat. Kami dari Sema Adonai mengucapkan terima kasih banyak Bu. Jangan kapok-kapok, mungkin ke depan Ibu masih bisa mau men-sharekan sesuatu berkat buat audiens ya, buat kami di Zoom Sema Adonai. Kami sangat merindukan kehadiran Ibu kembali bersama-sama kami. Nah, sebelum itu Bapak Ibu kita selesai, kita akan minta Ibu Christina untuk berdoa tutup buat kita. Silakan Ibu. Kalau ada kata-kata nasihat terakhir juga silakan ya Bu. Ya. Ya, yang jelas semangat kita di dalam Tuhan harus kita bangun terus-menerus ya. Kalau kita menemukan Tuhan dalam hidup kita, mengalami Tuhan, itu kekuatan berkatnya itu luar biasa. Jadi memang harus kita mengalami Tuhan terlebih dahulu. Ya, baik, itu aja dari saya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertemuan kami lewat Zoom pada hari ini Tuhan. Biarlah setiap pengajaran yang boleh kami terima dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus itu tertanam dalam pikiran kami. Dan dengan pertolongan-Mu Tuhan, kami mau mempraktekannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Engkau menyediakan kelimpahan berkat-Mu di dalam firman-Mu. Oleh karena itu kami mau belajar tunduk dan taat pada apa yang Tuhan katakan. Dan kami mau menjadi hamba yang bisa dipercaya, pengelola yang baik. Kami mau belajar untuk melakukan bagian kami, mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami, dan belajar memberi sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri ingin kami lakukan. Karena ada terlebih berkat memberi daripada menerima. Terima kasih Bapak, berkati mata pencarian kami, berkati keluarga kami, setiap kami yang ada, berkati para tim Adonai yang telah menyiapkan pertemuan ini, khususnya Ibu Heni, biarlah Tuhan sendiri akan terus melimpahkan berkat marifat yang dari Tuhan, kuasa Roh yang kudus selalu mengurapi setiap pelayanan yang dilakukan oleh seluruh tim yang ada. Terima kasih Bapak. Inilah kami dengan segala keberadaan kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya kasih karunia-Mu Tuhan turun atas kami. Mari saudara sekalian, arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu dimanapun engkau berada, dan lewat hidupmu banyak orang diberkati,
dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan atas kami, dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Ibu Surya, Ibu Kristina ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan senang hati kami mau ingin mengatakan apabila Bapak Ibu bertumbuh di dalam Tuhan, itu kami sangat senang. Oleh sebab itu kami ingin sekali lagi Bapak Ibu, mari kita terus bertumbuh di dalam Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, sampai ketemu di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Bu Heni, Bapak Ibu semua, Ya. Pak Romi. Terima kasih Bu. Saya ending dulu ya Bu ya.